Kenapa cowok kebanyakan insecure dan posesif ketika ceweknya berpakaian sedikit terbuka, tapi ketika melihat cewek seksi suka kok? The Anonym, kenapa cowok sangat insecure kalau masalah finansial? Saya suka banget karena ada tuntutan besar. Dari zaman dulu, cowok itu dituntut untuk menafkahi keluarga. Semua cowok merasakan beban itu. Makanya cowok yang belum bisa memenuhi kebutuhan seperti itu atau memenuhi tuntutan itu, ya uangnya pas-pasan mungkin ada uang tapi habis untuk ngebiayain orang tua, untuk ngebiayain anak dan istri dan segala macam. Dia jadi sensitif, dia jadi insecure, dia merasa gagal sebagai seorang pria. Semua orang bilang bahwa namanya cowok harus mapan, namanya cowok harus punya duit, namanya cowok harus bisa menafkahi keluarga. Itu kan standarnya gitu loh. Nah itu yang bikin orang jadi stres, jadi insecure, jadi sensitif, jadi cepet marah kalau urusan uang ya. Jadi gengsi. Makanya ada cowok-cowok yang meskipun ceweknya bersedia untuk patungan atau ceweknya bersedia untuk nraktir balik gitu, gantian traktir, cowoknya nggak mau, gengsi. No, nggak usah, gua aja yang bayar. Hanya demi harga diri dan gengsi seorang pria yang katanya bisa menafkahi istri dan anak gitu. Tapi lagi-lagi tadi yang saya udah bilang, zaman udah berubah. Pola pikir tersebut sebenarnya udah nggak relevan. Cewek udah bisa support, cewek udah bisa kerja, cewek punya penghasilan juga, bahkan lebih besar daripada pria. Jadi udah nggak perlu insecure lagi gitu loh. Karena cewek pun dengan senang hati akan membantu, mau patungan, mau kok gitu. Karena justru ketika cewek dia bisa membantu cowoknya, suaminya, itu dia merasakan ada sedikit seneng gitu loh. Jadi harus dibuang jauh-jauh. Pola pikir itu udah gak relevan, itu yang bikin stres, itu yang bikin insecure ya. Jadinya banyak cowok yang gak seneng kalau pacarnya atau istrinya itu sukses. Banyak banget, ini saya banyak temuin gitu. Dia gak seneng, dia insecure, dia malah jadi marah. Dia malah jadi menyabotase kesuksesan pacarnya sendiri atau istrinya sendiri. Beneran. Ngeliat istrinya makin sukses di kerjaan, di karirnya, malah disuruh berhenti, disuruh jadi ibu rumah tangga. Hanya karena dia insecure. Hanya karena tuntutan yang sudah tidak realistis, tuntutan zaman kuno gitu. Please, jadilah manusia modern yang dengan pola pikir modern. Dengan begitu kamu gak akan insecure lagi masalah beginian. Nggak perlu insecure. Yang dibutuhkan cewek adalah rasa nyaman, keamanan, merasa safe, merasa disayang, merasa dicintai, merasa didengarkan, merasa dimengerti. Itu yang dibutuhin cewek, bukan duit lu. Beneran deh. Ria Komi Huta Barat, kenapa cowok lebih memilih yang good looking? Emang kamu nggak pilih yang good looking, Ria? Ayo coba Ria, kamu misalnya kalau pilih cowok di Tinder nih ya, lihat yang cuma bisa lihat fotonya doang. Emang kamu pilihnya yang jelek? Kan enggak. Kamu juga pilihnya yang good looking, oke? Namanya kita manusia, kita suka sama hal-hal yang emang menarik, emang indah, emang bagus. Wajar akibatnya kalau kita juga jadi suka sama lawan jenis yang menarik. Itu sangat logis, sangat make sense. Oke, bukan cuma cowok, tapi cewek juga. Meskipun memang cowok itu lebih oriented ya, lebih berorientasi pada fisik. Kenapa? Karena memang cowok itu dia berevolusi untuk mencari pasangan yang sehat. Karena apa? Ini secara naluri ya, secara biologis, karena dia butuh seorang wanita yang sehat dan bisa melahirkan dan membesarkan anaknya ya. Dedi Romeo 21, kenapa cowok grogi dan takut saat deketin wanita yang bikin jatuh cinta? Oke. Nomor 1 adalah karena tidak terbiasa dengan wanita-wanita cantik. Kalau misalnya cowok yang sudah terbiasa dikelilingi dan bergaul dengan wanita cantik, contohnya misalnya kayak seleb siapa sih? Misalnya Ariel Peter Pan misalnya, ya kan? Ariel Peter Pan kalau suka sama cewek bakal grogi nggak? Enggak. Kenapa? Karena dia sudah terbiasa kenalan, bergaul, temenan, deket, gebetan sama cewek cantik. Nangkep nggak? Jadi kalau ada satu cewek cantik yang dia suka, ya dia nggak grogi, udah biasa. Kamu grogi sama cewek cantik karena apa? Karena kamu nggak terbiasa sama cewek cantik. Cewek cantik tuh kayak makhluk aneh buat kamu gitu. Karena seumur hidup kamu nggak pernah temenan sama cewek cantik, nggak pernah pacaran sama cewek cantik, nggak pernah bergaul sama cewek cantik, nggak pernah. Ya nggak, bener nggak? Makanya buat kamu cewek cantik itu kayak wow, something yang ajib gitu, something yang ajaib banget. Sesuatu yang langka ya, yang nggak pernah kamu miliki dalam hidup kamu.
Makanya kamu jadi grogi. Dina Auliana, kenapa cowok kebanyakan insecure dan posesif ketika ceweknya berpakaian sedikit terbuka? Tapi ketika melihat cewek seksi suka kok. Cowok yang insecure ngelihat pasangannya berpakaian sedikit terbuka, tapi dia hobi ngelihat cewek seksi, itu adalah cowok cupu. Cowok nggak pede, cowok minder. Yang takut ada dua. Yang pertama, satu, dia takut ceweknya direbut. Takut ada banyak cowok yang jadi tambah suka sama kamu, terus kamu direbut gitu loh sama cowok lain. Berarti dia minder, berarti dia merasa bahwa dirinya bisa dengan mudah digantikan orang lain gitu. Berarti dia juga dengan secara tidak langsung dia menghina kamu, bahwa kamu dengan mudah bisa direbut orang lain. Anggap nggak? Kecuali ini ya, saya ngomong ini berarti yang general gitu ya. Kalau misalnya memang sesuai dengan ajaran agama, of course itu beda lagi. Saya nggak ngomongin yang itu gitu loh. Kalau memang ketentuan agamanya berpakaian tertutup atau apa ya itu silakan dan segala macam ya. Itu sesuai kaidah-kaidah agama. Tapi ini saya ngomong yang general gitu loh, yang bukan masalah agama. Ya. Nah yang kedua adalah dia memandang kamu sebagai barang gitu loh. Dia kan nggak suka cowok ngeliatin kamu gitu loh. Ngapain lu lihat-lihat lu? Ini barang punya gua lo gitu. Ini punya gua lo. Lu nggak boleh lihat-lihat. Ngapain lu liatin cewek gua? Ngapain lu liatin cewek gua gitu loh. Jadi dia kayak memandang kamu tuh kayak barang milik dia yang orang lain nggak boleh kutak-kutik, yang orang lain nggak boleh liatin, yang orang lain nggak boleh mengagumi gitu loh. Cowok posesif ini kan kita ngomong posesif ya. Posesif dalam segala jenis bentuknya. Itu intinya adalah dia menganggap kamu barang milik dia. Dia lupa bahwa kamu punya manusia yang punya kehendak bebas, yang kalaupun diliatin juga nggak akan lumer ya. Nggak akan berkurang juga kualitas diri kamu gitu kan, kecantikan kamu juga nggak akan berkurang. Maksudnya nggak ada hal negatif apapun yang akan terjadi kalau kamu berpakaian sedikit terbuka dan diliatin orang. Itu nggak ada hal negatif apapun yang nggak akan terjadi, kecuali kamu jalan di gang-gang gelap di tengah malam gitu kan. Ya iya mungkin, tapi ini yang kita ngomong let's say misalnya di mall ya, siang-siang gitu, tempat terang, tempat umum gitu. Satu-satunya yang hal negatif yang terjadi adalah di pikiran si cowok. Kenapa dia bisa punya pikiran negatif? Karena dia juga begitu kalau ngeliatin cewek. Ngeliat cewek seksi langsung wah, ngiler gitu loh. Dia juga begitu soalnya ngeliatin cewek dengan mesum. Jadi dia berasumsi semua cowok kalau ngeliatin cewek dia dengan pikiran kotor. Kenapa cowok kalau lagi PDKT ngejar-ngejar ceweknya? Tapi kalau udah jadian cuek, WKWK, Normakia Grogot. Yang pertama adalah karena ceweknya jual mahal atau karena ceweknya nggak merespon dengan baik. Semakin ceweknya jual mahal, cowoknya semakin menggebu-gebu. Dan ceweknya juga nggak menahan gitu loh, nggak menahan cowoknya supaya jangan menggebu-gebu. Yang namanya menggebu-gebu, wah usaha banget ya kan, antar jemput lah, kasih kado, kasih hadiah segala macam gitu kan, nelfonin jam 4 sampai 4 jam, 3 jam gitu. Itu butuh energi besar, nggak berasa capeknya. Tapi setelah ngedapetin, pialanya udah dapet, bener nggak? Itulah yang terjadi kalau kamu menjadikan diri kamu sebagai piala. Wahai ladies, gue piala nih, lu mau dapetin gue, lu usaha dong. Iya dia usaha, begitu dapetin kamu sang piala ya dia stop, selesai udah. Pertandingan udah selesai kok, dia udah menang kok. Makanya ketika dalam PDKT, jangan menjadikan diri kamu sebagai piala. Kayak lu usaha dong kalau mau dapet gue, tapi kerjasama. Have fun bareng. Ini orangnya asik nih, yuk main bareng. Dia traktir, kamu juga gantian traktir. Dia datang ke tempat kamu datang juga ke tempat dia. Bener nggak? Dia beliin kamu sesuatu, kamu beliin juga sesuatu buat dia. Enak nggak? Enak. Jadinya nggak terlalu menggebu-gebu, jadinya nggak terlalu ngejer, bener nggak? Jadinya nggak terlalu menggebu-gebu tetap, tapi nggak terlalu usahanya besar. Karena setengah dari usaha tersebut kamu yang lakukan. Dia usaha, kamu usaha. Nah ya, jadi setengah-setengah. Jadi pas udah jadian pun tetap setengah-setengah. Ya, mungkin ada penurunan, tapi at least tetap setengah-setengah. Karena waktu PDKT pun nggak berat-berat banget gitu loh. Nganggap nggak? Ya,